Begini, kita kan sunnah tatslits. Di dalam wudu sunnah tatslits 3 kali. Nah sekarang ragu, lebih dari 3 itu makruh hukumnya. Lebih dari 3 hukumnya makruh, bahkan bisa jadi tabzir, bisa jadi mubazir. Lebih dari 3. Nah sekarang ada orang ragu, saya ini udah 2 apa 3 ya? Yang pasti 2, ini 3 tadi udah apa belum ya? Maka karena ragu 2 apa 3, berarti yang dianggap berapa? 2, lebih sedikit. Jadi ini maju kena, mundur kena. Kurang dari 3 nggak bagus, ninggalin sunnah. Lebih dari 3 makruh mubazir. Maka bagaimana hukumnya di sini? Nggak, tetap akhadha bil akal. Dia ngambil yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit itu dianggap 2. Wa qala al-Juwaini, berkata Imam Juwaini, la, kata Imam Juwaini enggak. Li'anna tarka sunnatin ahwanu min fi'li bid'atin. Kata Imam Juwaini enggak, kalau dia ragu 2 apa 3 dianggapnya 3. Kenapa? Karena li'anna tarka sunnatin, kalau dia mencukupkan dengan basuhan itu, paling mentok dia ninggalin sunnah, kurang 1 basuhan. Tapi kalau sampai dia lebih, dia ngerjain bid'ah mubazir. Kata Imam Juwaini enggak, kalau udah ragu 2 apa 3, daripada ujung-ujungnya ngelakuin bid'ah, mendingan ninggalin sunnah, kata beliau, kata Imam Juwaini. Tapi argumentasi Imam Juwaini dibantah, warudda, dibantah argumentasi Imam Juwaini bi annaha, bahwasanya kasus seperti itu Islamic Brotherhood Television. Kita ngaji qawaid, kita lanjut qaidah man syakka hal fa'ala syai'an aw la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Man syakka hal fa'ala syai'an am la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Halaman berapa itu jatuhnya? Kalau di kitab yang cetakan? 117. Udah jauh juga qawaid nih, udah setengah kitab kita. Fadhal, saya mau baca. Ustaz Salman baca, fadhal. Man syakka. Atau Ustaz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-matlubu sabi'u qaidah. Man syakka hal fa'ala syai'an aw la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Qala Suyuti wa yadkhulu fiha qa'idatun ukhra. Man tayaqqana al-fi'la wa shakka fil qalili aw al-katsiri humila 'ala al-qalili fa innahu li'annahu al-mutayaqqanu. Allahumma illa an tashtagila dhimmatu bil asli fala tabrau illa bi yaqin. Wa hadha al istisna'u raji'un ila qa'idatin thalithah dzakaraha Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa hiya anna ma thabata bi yaqinin la yartafi'u illa bi yaqin. Famin furu'i dzalika syakka fi tarki ma'murin fi shalah sajada lisahwi aw irtikabu fi'lin manhiyin fala yasjudu li'anna al-asla adamu fi'lihima. Asani saha wa syakka hal sajada lisahwi yasjudu. Asalis syakka fi asna'il wudu'i aw as-salati aw ghairihima min al-ibadati fi tarki ruknin wajabat i'adatuhu falau alimahu wa syakka fi 'ainihi akhadha bil aswa'i fa in ihtamala annahu an-niyatu wajaba al-istinaf falau taraka sajdatan wa syakka hal hiya min ar-raq'atil akhirati aw ghairiha lazimahu raq'ah lihtimali an takuna min ghairiha fatukammalu bi raq'atin taliha wa yalghu baqiha. Ar-rabi' law syakka hal ghasala sintain aw thalatha bana 'ala al-aqall wa ata bis thalithah. Wa qala al-Juwaini la li'anna tarka sunnatin ahwanu min fi'li bid'ah wa rudda bi annaha innama takunu bid'atan ma'al ilmi bi annaha rabi'ah. Al-khamis syakka hal talaqa wahidatan aw akthar bana 'ala al-aqall. As-sadis alaihi dain wa syakka fi qadrihi lazimahu ikhrajul qadril mutayaqqani kama qata'a bihi al-imam. As-sabi' إذا اشتغلت الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه كما لو نسي صلاة من الخمس تلزمه الخمس.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di kaidah kubra yang kedua, yaitu al-yaqin la yuzalu bisyak. Nah, ada kaidah-kaidah cabang yang berkaitan dengan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Di antaranya kaidah ini, man syakka hal fa'ala syai'an aw la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Kalau ada orang ragu udah ngerjain apa belum ya, udah ngerjain apa belum ya, simple, berarti belum ngerjain. Gampang banget. Ragu udah ngerjain apa belum ya, simple, berarti belum ngerjain. Itu kaidahnya begitu tuh. Kaidahnya karena al-yaqin la yuzalu bisyak. Belum ngerjainnya itu yakin. Kembali ke kaidah yang awal. Belum ngerjain itu yakin. Aslinya memang dia belum ngerjain. Ragu udah ngerjain apa belum. Yang ragunya udah ngerjain apa belum. Maka kembali fal aslu annahu lam yaf'alhu. Maka hukum asalnya kembali ke berarti dia dianggap belum ngerjain. Kalau Suyuti berkata, Imam Suyuti, ini hari kita dikelilingi dengan Imam Suyuti. Di kajiannya Ustaz Asif Imam Suyuti, di kaidah Imam Suyuti lagi. Al-yawma yawmu Suyuti, kita baca Fatihah buat Imam Suyuti, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala Suyuti berkata Imam Suyuti, wa yadkhulu fiha qa'idatun ukhra. Masuk di dalam kaidah ini ada kaidah lain. Yang kaidah lain ini masuk dalam kaidah ini. Ini yang kita sering ngalamin sehari-hari nih. Man tayaqqanal fi'la, siapa yang yakin udah ngerjain sesuatu. Ini masalah ngerjainnya udah ngerjain, cuman wasyakka, cuman dia ragu fil qalil ya wil katsir, di dalam jumlahnya yang ngerjain. Dia ngerjainnya jumlah yang lebih sedikit atau yang lebih banyak. Maka mana yang dianggap humila alal qalil, maka dianggap dia udah ngerjain yang lebih sedikit. Berarti dia masih lebih sedikit. Ambil angka yang lebih sedikit. Nanti akan dibahas contoh-contohnya. Ya salat. Udah sholat, di tahun ini udah sholat, cuman ragu nih rakaat ketiga atau rakaat kedua nih sekarang, maka humila alal qalil, berarti dia dianggap baru 2 rakaat karena dia ragu yang rakaat ketiganya udah apa belum, rakaat keduanya udah pasti, yang diragukan itu rakaat ketiganya, maka humila alal qalil. Ketika ragu jumlah dalam jumlah, maka diambil yang lebih sedikit. Li'annahul mutayaqqan, karena yang lebih sedikit itu yang diyakini udah pasti 2 apa 3 ya, berarti paling kagak 2 udah yakin tuh. Yang ragunya yang ketiganya. Nah, kecuali kalau 2 apa 1 ya, berarti kan 2 yang diragukan di situ. Tapi kalau 2 apa 3 ya, berarti paling enggak sedikit-dikitnya dia ngerjain 2. Yang diragukannya udah masuk 3 apa belum? Berarti al-mutayakkan yang udah yakin udah pasti dikerjain berapa? 2. Li'annahul mutayakkan. Jadi kalau ragu, syakka, apakah dia udah ngerjain lebih sedikit atau lebih banyak, maka diambil yang lebih sedikit. Allahumma illa, kecuali antashtaqil dhimmatu bil asal, kecuali ya zimmah itu tanggungan tersebut masih terikat terbebani dengan asal, hukum asal, maka fala tabra illa biyakin, maka dia enggak bebas dari tanggungan tersebut illa biyakin, kecuali dengan yakin. Nanti akan dibahas contohnya itu. Wa hadzal istitsna, pengecualian yang terakhir ini raji'un ila qaidatin tsalitsah. Dia kembali kepada kaidah ketiga, dzakaraha Syafi'i, yang disebutkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wahia, kaidah ketiga tersebut, annama thabata biyaqin, apa yang sudah tetap dengan yakin, la yartafi', maka enggak bisa terangkat illa biyakin, kecuali dengan yakin. Nanti akan ada contohnya di akhir tuh. Itu contoh daripada pengecualian, illa antashtagila dhimmatu bil asl, nanti akan kita bahas. Baik, kita lanjut ke contoh-contoh kaidah ini nih. Man syakka hal fa'ala syai'an aw la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Man tayaqqana al-fi'la wa syakka fi qalil aw al-katsir humila 'ala al-qalil. Ini contoh-contoh kaidah. Fa min furu'il qaidah, fara' daripada kaidah tersebut apa? 1, syakka, dia ragu fi tarki ma'murin fi shalah, di dalam meninggalkan apa yang diperintahkan dalam salat, maka hukumnya sajadah lisahwi. Sajadah lisahwi, maka hukumnya dia sujud ragu udah ngerjain apa belum ya. Karena kan di dalam sholat salah satu asbab sujud sahwi itu fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu. Fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu. Mengerjakan sesuatu yang andai kata kalau dikerjain sengaja batal, dikerjain nggak sengaja nggak batal karena lupa. Orang meninggalkan rukun, sujud dilewatin sama dia, nggak sengaja, nggak batal sholatnya. Tapi nanti dia dianggap belum ngerjain, dia harus tetap mengerjakan rukun tersebut dan di akhir ditambah sujud sah. Ada orang ragu,
ragu, anda udah sujud apa belum ya? Karena dia ragu udah sujud apa belum, berarti dianggap belum sujud. Karena dia dianggap belum sujud, berarti dia ninggalkan sujud tanpa sengaja. Karena dia ninggalkan sujud tanpa sengaja, berarti dia ninggalin sesuatu yang andai kata ditinggalkan secara sengaja batal. Tapi kalau ditinggalkan tanpa sengaja nggak batal. Maka hadza min asbabi sujud sahwi, itu termasuk daripada sebab-sebab sujud sahwi. Nah, maka di sini kembali ke kitab. Syakka, kalau dia ragu, fitarki ma'murin fi shalah, dia ragu dalam meninggalkan apa yang diperintahkan dalam sholat. Tentunya di sini rukun ya. Ragu, anu udah ngerjain apa belum ya? Anu udah ngerjain apa belum ya? Atau ab'ad. Ab'adus shalah juga termasuk di situ. Anu udah ngerjain, anu udah kunut tadi apa belum ya? Anda tadi kunut apa kagak ya, ragu. Anda tadi baca tasyahud awal apa enggak ya? Tasyahud awal kan termasuk ab'ad shalah. Ragu, maka hukumnya apa? Sajadali sahwi. Hukumnya dia tetap sunnah sujud sahwi di akhir. Au irtikabu fi'li manhiyin. Dia ragu. Tadi Anda melakukan sesuatu yang dilarang enggak ya dalam sholat? Ragu udah melakukan apa belum? Berarti aslinya udah melakukan belum? Belum. Maka kalau ragunya apakah dia sudah melakukan manhi atau tidak, fala yasjud, enggak sujud dia. Enggak perlu sujud sahwi. So, perhatikan baik-baik. Yang pertama ragu. Ini sesuatu yang diperintahin dalam sholat, aneh udah ngerjain apa belum? Karena dia ragu udah ngerjain apa belum, berarti aslinya udah ngerjain apa belum? Dianggap belum ngerjain. Maka sujud sahwi. Jelas ya? Ini kasus yang kedua, ragu. Tadi anak ngerjain yang dilarang apa kagak ya? Kan kalau ngerjain sesuatu yang dilarang, kalau ada hal-hal yang akhirnya dia disunahkan sujud sahwi. Anak ngerjain apa enggak ya? Ragu ngerjain yang dilarang apa enggak? Berarti ngerjain enggak? Enggak, dia ragu apa ngerjain apa enggak? Berarti enggak ngerjain. Kalau enggak ngerjain berarti enggak sujud. Sujud sahwi, selesai. Jelas apa kagak? Li'annal asla ada fi'lihima. Karena hukum asalnya dia enggak ngerjain dua hal itu. Karena dia nggak ngerjain dua hal itu, ya nggak perlu sujud sahwi. Yang pertama dia li'annal asla ada fi'li, karena hukum asalnya dia nggak ngerjain dua pekerjaan tersebut. Nah, karena nggak ngerjain yang diperintahkan, maka dia sujud sahwi. Karena nggak ngerjain yang dilarang, dalam kasus yang kedua berarti dia nggak sujud sahwi. Ini ada dua kasus mirip-mirip, tapi hukumnya beda. Yang satu sujud sahwi, yang satu enggak. Karena kenapa kembali ke kaidah tadi, li'annal asla adamu fi'lihi, karena hukum asalnya dia dianggap enggak ngerjain. Kalau ragu ngerjain apa enggak, berarti dianggap enggak ngerjain. Saha wa syakka hal sajada lis-sahwi yasjud. Ini sekarang ada saha, ada orang melakukan salah satu sebab daripada sujud sahwi. Ai irtakaba sababan min asbabi sujud sahwi, itu maksud saha. Dia melakukan salah satu sebab daripada sujud sahwi. Yakin dia itu? Kemudian setelah itu dia ragu, pas mau salam, ana tadi udah sujud sahwi apa belum ya? Saha wa syakka hal saja dari sahwi. Dia tahu dia ngerjain salah satu perbuatan yang menyebabkan dia sunnah sujud sahwi. Tapi setelah itu dia ragu, tadi ana udah sujud sahwi apa belum ya? Maka hukumnya dia dianggap udah sholat, udah sujud atau belum? Belum. Maka ia sujud. Maka setelah itu dia tetap sujud lagi. Karena dia ragu udah ngerjain apa belum? Berarti dia dianggap belum sujud sahwi. Jelas ya? Makanya sujud sahwi itu dibilang yajbur lima qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu. Sujud sahwi itu yajbur lima qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu. Sujud sahwi kan tujuannya buat nambal kekurangan. Andai kata ada orang ngelakuin salah satu penyebab sujud sahwi sebelum dia sujud sahwi, berarti dia menutupi kekurangan yang sebelumnya. Atau dia melakukan kekurangan ketika sujud sahwi. Misalkan lagi sujud sahwi, atau dia bengong baca Fatihah. Lagi sujud sahwi bengong baca Fatihah. Diperintahin enggak kita lagi sujud sahwi baca Fatihah? Agak ada perintah. Naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallih. Kita melakukan rukun qauli bukan pada tempatnya, baca Fatihah pas sujud sahwi. Itu menjadi penyebab kita dianjurkan sujud sahwi. Au ba'dahu, atau sebelumnya, setelahnya. Habis sujud sahwi, selesai sujud sahwi, habis itu kita ngelakuin lagi penyebab yang kita disunahkan sujud sahwi. Nah, misalkan udah selesai sujud sahwi, tahu-tahu apa? Baca Fatihah lagi, bengong dibaca Fatihah. Sebelum salam. Itu kan dia sujud sahwi. Apakah dia ngulangin lagi? Enggak perlu. Karena sujud sahwi itu sudah yajbur lima qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu. Ya, sujud sahwi yang dilakukan itu udah menutup kekurangan sebelumnya, yang kekurangan yang dilakukan ketika sujud sahwi atau kekurangan yang dilakukan setelah sujud
sahwi. Tapi tadi kalau dia yakin melakukan salah satu penyebab yang menyebabkan dia dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi hukum sunnah, nggak wajib. Tapi dia ragu, ana udah sujud sahwi atau belum ya? Maka sesuai kaidah, kalau ada orang ragu sudah melakukan atau belum, maka dianggap sudah melakukan atau belum? Belum. Ada yarji' ilal kaidah, kembali kepada kaidah. Makanya saha, ada orang melakukan penyebab sujud sahwi wa syakka, kemudian dia ragu, hal sajada li sahwi, apakah dia sudah sujud sahwi atau belum? Ya sujud, maka dia sujud sahwi lagi setelah itu. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, syakka fi athna'il wudu, ada orang ragu ketika tengah-tengah wudu. Awis salati, atau ragu ketika tengah-tengah salat, au ghairihima, atau selainnya. Ibadat-ibadat yang lain, minal ibadat, daripada ibadat fitar kiruknin, dalam meninggalkan rukun. Maka apa yang mesti dilakukan? Fi athna ya, syak fil athna, wajabat i'adatuhu, wajib dia ngulangin apa yang dia ragukan tersebut. Ya, syakka, ana ulangin lagi, fi asna'il wudu, ada orang ragu di tengah-tengah wudu, awis salati, atau di tengah-tengah salat, au ghairihim, atau selain keduanya, minal ibadat, daripada ibadat-ibadat yang lain. Fi tarki ruknin, ragu di dalam meninggalkan rukun. Ana udah sujud atau belum ya? Contoh, saya kasih contoh ya. Di dalam fikih dibahas nih, di dalam fikih dibahas. Ente misalkan sholat rakaat pertama. Ketika rakaat pertama habis ruku, kemudian i'tidal. Habis i'tidal ente sujud. Habis sujud ente langsung diri lagi. Ente langsung diri lagi. Begitu baca Fatihah, ente ingat, ya Allah, Anda baru sujud sekali. Atau ente ragu, syakka, kasusnya ragu, afwan, kasusnya ragu. Begitu baca Fatihah ente ragu. Tadi Anda sujud berapa kali ya? Kayaknya Anda baru sujud sekali deh. Kalau Anda ragu, Anda yakin Anda udah sujud yang kedua apa belum? Ragu udah sujud yang kedua apa belum? Nah, karena ragu udah sujud yang kedua atau belum, berarti dianggapnya udah atau belum? Belum. Apa yang wajib dia lakukan? Balik lagi. Jadi udah diri, balik lagi. Duduk dulu, duduk di antara dua sujud, habis itu dia sujud. Kecuali kalau tadi udah jalsatul istirahah. Kalau di jalsatul istirahah nanti ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan langsung sujud aja, atau ada yang mengatakan tetap harus duduk di antara dua sujud lagi. Ala kulli hal, intinya tadi karena dia ragu udah ngerjain atau belum, dianggapnya belum. Kaidahnya itu yang kita bahas. Maka apa yang wajib dia lakukan? Wajibati adatu, wajib dia balik. Dia dalam keadaan lagi baca Fatihah, ya Allah, kayaknya Anda belum sujud kedua ya. Langsung, jangan dilanjutin baca Fatihahnya, langsung duduk sujud. Jelas atau tidak? Kadang-kadang kita bingung nih. Kecuali kalau ente ingatnya udah di rakaat kedua, udah sujud lagi yang kedua. Kalau ente ingatnya udah di rakaat kedua, udah sujud lagi yang kedua, maka tadi rakaat pertamanya nggak dianggap. Yang sekarang ini baru dianggap rakaat pertama. Berarti nanti nambah satu rakaat lagi di akhir. Jelas apa kagak? Ini makna wajibati adatuhu. Wajib ya. Yang tadi nggak dianggap laga dia. Maka syakka fi asna'i wudu, ragu ketika tengah-tengah wudu. Wudu nih kata dia nih contoh salat, kasus wudu. Udah sampai kaki nih kita ngebasuh, ragu tadi. Tadi anda udah ngebasuh muka apa belum ya? Apa hukumnya? Wajibati adatu, wajib ngulangin. Balik lagi ke muka dia. Kenapa? Karena kalau ragu berarti dianggap belum ngerjain. Balik lagi ke muka. Kaidahnya itu. Ragu dianggap belum ngerjain. Falau alimahu wa syakka fi 'ainihi akhadha bil aswa. Nah, ini kalau dia tahu alimahu, tahu dia udah ngerjain, tapi wa syakka fi 'ainihi. Ya, dia ragu di ain yang dikerjakan tersebut, spesifik perbuatan yang dikerjakan tersebut, akhadha bil aswa, maka dia mengambil kemungkinan terburuk. Mengambil kemungkinan terburuk. Fa in ihtamala annahu an-niyatu wajib al-isti'naf. Kalau dia ada kemungkinan yang dia ragukan itu adalah niat, maka wajib al-isti'naf, maka wajib untuk ngulang sholat. Begini. Sini ada contohnya nih, disebutin. Sallu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim. Yang ainahu tadi ada contohnya tuh. Begini.
Anda lupa tadi Anda udah mutolaah nih contohnya nih, falau alimahu wa syakka fi ainihi akhadha bil aswa. Ada surahnya itu dia. Anda lupa surahnya, nasitu surah. Karena fiqih tanpa ngejelasin surah itu kayak makan sayur tanpa garam. Teori doang tanpa surah. Baik. Falau alimahu wa syakka fi ainihi akhadha bil aswa. Syakka fi athna'il wudu'i aw salati aw ghairihima min al ibadat fi tarki rukunin. Wajibat i'adatuhu, wajib dia ngulangin. Falau alimahu ay alima tarka ruknin wa syakka fi ainihi akhadha bil aswa. Falau alima tarka ruknin wa syakka fi ainihi akhadha bil aswa, dia ngambil kemungkinan terburuk. Falau taraka sajdatan wa syakka hal hiya min rakatil akhirah wa ghairiha lazimahu na'am raka'atun ihtimalan dengan ghairiha fatukammalu bi rakatil taliyah wa talu. Baik. Falau alimahu, kalau dia tahu tarka ruknin, kembali kepada tarka ruknin. Falau alimahu ay alima, kalau tadi kan syakka fi tarki ruknin. Kalau tadi syakka fi tarki ruknin, surahnya syak dalam meninggalkan rukun. Kalau sekarang alima tarka ruknin, dia tahu dia ninggalin salah satu rukun. Perhatikan ya domirnya. Falau alimahu, dia tahu dia ninggalkan salah satu rukun. Wa syakka fi ainihi, cuman dia lupa, dia ragu yang mana yang rukun dia yang tinggalin. Ini ada rukun yang ditinggalin, yang aneh yakin nih. Cuman anda ragu rukunnya rukun yang mana. Anda yakin anda ninggalin sujud, udah rakaat keempat. Cuman anda ragu sujud rakaat yang pertama, apa sujud rakaat kedua, apa sujud rakaat ketiga. Jelas atau tidak? Maka akhadha bil aswa, maka dia mengambil kemungkinan terburuk. Dia ragu apakah 2 kali sujud, apakah 1 kali sujud, maka akhadha bil aswa. Ya, ngambil kemungkinan terburuk. Kalau ragu apakah ninggalinnya 1 kali sujud atau 2 kali sujud, berarti 2 kali sujud. Ninggalin, berarti dia mesti nambah 2 rakaat kalau emang di 2 rakaat yang berbeda. Kalau dia ragunya apakah 1 kali sujud, ya berarti 1 kali sujud. Nah, berarti nanti tinggal nambah 1 rakaat. Jelas atau tidak? Nah, dia tahu tapi ragunya yang mana yang ditinggalin. Di situ ragunya. Syakka fi ainihi. Fa in ihtamala annahu an-niyatu wajib al-isti'naf. Nih. Kalau ada kemungkinan yang ditinggalkan itu adalah niat, dia ragu apakah ninggalin niat apa kagak, wajib istiqnaf, wajib ngulangin sholat, karena nggak boleh ada keraguan dalam niat. Kalau nggak niatnya dari awalnya ragu niat apa kagak, berarti kagak masuk sholat dia. Wajib. Kalau selain niat dia tinggal tadarak. Tapi kalau niat yang diragukan, kecuali kalau ragunya setelah salam. Asyak ba'da salam la yu'athir. Itu udah selesai sholat. Abis itu ente ragu, tadi kayaknya anda ninggalin 1 sujud ya, kayaknya ragu, la yu'athir, nggak ada masalah. Beda halnya dengan yakin. Ente yakin selesai salam, oh tadi anda ninggalin 1 sujud, itu yu'athir, ngaruh. Itu mesti inian, tergantung. Kalau jaraknya dekat antara salam dengan dia ingat, tinggal nambah lagi 1 rakaat dan dia belum melakukan sesuatu yang yubtilus shalah. Tapi kalau jaraknya jauh, ya berarti tadi sholatnya dianggap nggak sah. Yakin. Tapi kalau ragu setelah salam, la yu'athir. Ragunya itu tidak dianggap. Setelah salam ragu, tadi anda ninggalin, anda kayaknya ketinggalan 1 sujud ya. Anda kayaknya lupa baca Fatihah ya. Ragunya setelah sholat, setelah selesai salam, nggak ngaruh. Ini yang dibahas ragu pertengahan sholat, asna'us sholat. Falau taraka sajdatan. Ini ada kasus. Falau taraka sajdatan, kalau dia ninggalin 1 sujud. Wa syakka, kemudian dia ragu hal hiya min rakaatil akhirah atau ghairiha. Dia ninggalin 1 sujud. Ini tadi tuh falau alimahu wa syakka fi ainihi. Ini contohnya. Falau taraka sajdatan, dia tahu dia ninggalin 1 sujud, tapi wa syakka, tapi dia ragu hal hiya min rakaatil akhirah atau ghairiha. Apakah yang dia tinggalkan itu bagian dari rakaat terakhir atau selain rakaat terakhir? Maka apa yang mesti dia lakukan? Lazimahu rakaatun. Maka dia wajib untuk nambah 1 rakaat.
lihtimali an takuna min ghairiha, karena ada enggak menutup kemungkinan itu dari selain rakaat terakhir. Maka fatukammal bi rakaatin taliha, maka sholatnya disempurnakan dengan tambahan satu rakaat berikutnya, wa yalghu baqiha, dan dia dianggap lagu, sisanya dianggap lagu, enggak dianggap tadi. Kemudian gambaran yang keempat, lau syakka, kalau dia ragu hal ghasala thintaini aw thalatha, ragu apakah udah ngebasuh 3 kali atau 2 kali. Hal ghasala thintaini, apakah ngebasuh 2 kali aw thalatha atau 3 kali, maka bana alal aqal wa ata bi thalithah, maka dia membangun lanjutan daripada wudunya tersebut berdasarkan jumlah yang lebih sedikit, dibangun di atas keyakinan tersebut, wa ata bi thalithah, kemudian dia harus dia tetap dianjurkan menambahkan basuhan ketiga. Begini, kita kan sunnah tatslits di dalam wudu, sunnah tatslits 3 kali. Nah sekarang ragu, lebih dari 3 itu makruh hukumnya, lebih dari 3 hukumnya makruh, bahkan bisa jadi tabzir, bisa jadi mubazir, lebih dari 3. Nah sekarang ada orang ragu, saya ini udah 2 apa 3 ya? Yang pasti 2, ini 3 tadi udah apa belum ya? Maka karena ragu 2 apa 3, berarti yang dianggap berapa? 2, lebih sedikit. Jadi ini maju kena mundur kena, kurang dari 3 nggak bagus, ninggalin sunnah. Lebih dari 3 makruh mubazir. Maka bagaimana hukumnya di sini? Nggak, tetap akhadha bil aqal, dia ngambil yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit itu dianggap 2. Wa qala al-Juwaini, berkata Imam Juwaini, la, kata Imam Juwaini enggak. Li'anna tarka sunnatin ahwanu min fi'li bid'atin. Kata Imam Juwaini enggak, kalau dia ragu 2 apa 3 dianggapnya 3. Kenapa? Karena li'anna tarka sunnatin, kalau dia mencukupkan dengan basuhan itu, paling mentok dia ninggalin sunnah, kurang 1 basuhan. Tapi kalau sampai dia lebih, dia ngerjain bid'ah mubazir. Kata Imam Juwaini enggak, kalau udah ragu 2 apa 3, daripada ujung-ujungnya ngelakuin bid'ah, mendingan ninggalin sunnah, kata beliau, kata Imam Juwaini. Tapi argumentasi Imam Juwaini dibantah, warudda, dibantah argumentasi Imam Juwaini bi annaha, bahwasanya kasus seperti itu, tarka sunnatin ahwan min fi'li bid'ah, innama takunu, itu terjadi innama takunu, itu menjadi bid'atan, menjadi bid'ah ma'al ilmi bi annaha rabi'ah, kalau dia udah tahu itu adalah basuhan keempat. Dalam kasus dia udah tahu, dia udah yakin nih, dia udah basuh 3, tuh tetap nambah lagi basuhan keempat, mumpung air banyak di tempat saya, atau oh nih sumurnya orang wali ini, nggak apa-apa dah basuhnya 4 kali biar barokah. Nah itu bukan barokah, itu bid'ah. Jelas ya? Jadi dianggap bid'ah itu kalau emang dia yakin tahu ini basuhan keempat, itu baru bid'ah mubazir. Tapi kalau dalam keadaan ragu 2 atau tidak 3, maka ketika ragu apakah sudah melakukan atau belum, dianggap belum. Ketika ragu apakah jumlahnya sedikit atau banyak, maka dianggap yang lebih sedikit. Kembali ke kaidah tersebut. Syakka, ragu, hal talaqa wahidatan aw aktsar, dia nyerainnya 1 atau lebih ya. Bana alal aqal, maka yang diambil yang lebih sedikit. Ragu, aneh, misalkan ada orang ragu, dia ngejatuhin cerai buat istrinya 1 atau 2, bagaimana hukumnya? Maka secara hukum yang dianggap yang lebih sedikit. Ini ragu dalam menjatuhkannya ya, bukan ragu dalam hukumnya. Kalau ragu dalam hukum ya tanya ke ulama, dia tahu kata yang dia ucapkan apa, dia tahu. Cuman dia ragu nih hukumnya apa nih, jatuhnya 1 apa 2. Kalau itu tanya, itu bukan ragu. Ini ragu apa yang sudah dia jatuhkan. Dia ngejatuhinnya apa, yang dia ucapin tuh apa, dia ragu 1 apa 2 ya. Kalau ragu 1 atau 2, maka yang dianggap 1, karena yang lebih sedikit. Kenapa tadi itu? Karena belum ada kepastian dia udah melakukan yang kedua atau belum. Selama belum melakukan dianggap, selama ragu sudah melakukan atau belum dianggap belum. Itu kaidahnya di situ, al yakin la yuzalu bisyak. Tidak jatuh cerai itu yakin. Sedangkan di sini jatuhnya cerai yang kedua itu adalah syak. Dia bertanya-tanya udah 2 atau belum ya? Maka al yakin la yuzalu bisyak. Paham Tom? Cuman memang Imam Nawawi di sini ngasih catatan. Ini menarik nih. Ini kitab fikih, tapi di sini timbul sisi tasawufnya Imam Nawawi. Imam Nawawi waktu masalah ini dibahas sama Imam Nawawi di Minhaj, ingat banget Syekhuna Muhammad Ba'udhan ketika bahas ini nih. Di Minhaj itu disebutkan
syakka fit talaq, syakka fit talaq au fil adat fal aqal wala yakhfal wara. Kata Imam Nawawi, itu nasul minhajnya seperti itu, wala yakhfal wara. Ada orang ragu, udah jatuhin cerai apa belum ya, atau udah ragu ini saatnya 1 apa 2 ya, maka kalau seperti itu kata Imam Nawawi secara hukum al aqal yang dianggap yang lebih sedikit, tapi wala yakhfal wara. Cuman kalau ente mau hati-hati, ente ragu udah jatuhin cerai atau belum, maka yang dianggap sudah ngejatuhin cerai, jatuhin udah sekalian, daripada ente ragu-ragu, ente berhubungan sama istri ente dalam keadaan ragu nanti ke depannya. Nah, apalagi ragu, saya udah jatuhin 3 atau belum ya. Oh 3, tolaknya tolak bain, na'udzubillah min dzalik. Cerai boros banget langsung 3. Allah kasih kesempatan bisa 1, bisa 2 buat mikir, pertimbangkan, boros langsung 3 diambil. Habis itu ragu, saya udah ngejatuhin 3 atau belum ya. Ngomong seperti itu misalkan contoh. Secara hukum 2 apa 3 ya? 2 apa 3 kalau secara hukum? 2. Tapi kita menawi wala yakhfal wara. Tapi hati-hati urusan begini. Ente ini antara halal sama haram. Waroknya apa ya? Udah lempengin 3. Kalau emang kita harus balik lagi, suruh dia nikah, habis itu baru balik lagi. Wala yakhfal wara. Itu nasul minhaj wala yakhfal wara. Jadi Imam Nawawi nulis kitab fikih minhaj bicara soal hukum, tapi tetap sisi tasawufnya Imam Nawawi tetap muncul. Ana seingat ana sepanjang ngaji minhaj, Ustaz mungkin kata-kata wala yakhfal wara cuma di bab ini doang nih Ustaz. Atau beberapa kali mungkin Imam Nawawi nyebutin. Seingat ana sepanjang ana ngaji minhaj, Imam Nawawi di bab ini nyebutin wala yakhfal wara. Karena memang sebagaimana yang udah pernah kita jelaskan, ulama salaf itu paling ihtiyat, paling hati-hati dalam 2 hal, dalam urusan makanan yang masuk ke perut dan dalam urusan abdo, dalam urusan nikah. Hati-hati. Kadang-kadang ustadz suka ngegampangin, wali muhakam lah, nikah nggak pakai wali lah, taklid madhab ini madhab itu. Ya mungkin ada madhab yang ngebolehin, madhab ini madhab itu. Cuman wala yakhfal wara, nikah itu jadi mukhtalafun fi. Anak ente anak mukhtalafun fi, jima ente jima mukhtalafun fi, wala yakhfal wara. Ittaqillah wala yakhfal wara. Allah sallu ala Rasulillah. Di bab ini Nawawi sampai nyebut wala yakhfal wara. Di Tuhfah disebutin wala yakhfal wara ay wa huwal akhdhu bil aswa. Ay wa huwal akhdhu bil aswa lil khabari sahih da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa fil awal dalam kasus syak fit talak atau tidak, yuraji', dia tetap melakukan raja'ah au yujaddid in raghib wa illa fal yunajjiz talaqaha. Jadi kalau dia pengen lanjut ya rujuk aja, tetap ucapin kalimat raja'ah, anggap udah jatuh, atau ya sekalian kalau emang dia nggak mau, nggak jelas apakah gantung apa enggak, tolakin sekalian yang jelas. Kalau ente ragu-ragu emang itu udah kagak mau ya udah tolakin sekalian. Jadi orang lain nanti nikahin nggak ragu-ragu. Wala yakhfal wara. Kemudian litahilla li ghairihi yaqinan wa fi tsani ya'khudhu bil aktsar. Wara'nya ya'khudh bil aktsar. Ya'khudh bil aktsar. Dia ragu apakah ceraiin 2 atau 3, maka anggaplah dia udah ceraiin 3, maka jangan nikahin kecuali illa ba'da zauj. La ilaha illallah. Kemudian nomor 6, alaihi dainun, dia punya utang. Wa syakka fi qadrihi, kemudian dia ragu kadar utangnya berapa. Ragu nih kadar utangnya berapa. Dia tahu dia punya utang, alaihi dain. Dia ragu kadar utangnya berapa. Ini utang saya berapa ya? Ragu. Lazimahu ikhrajul qadril mutayaqqan kama qata'a bihil imam. Maka wajib dia mengeluarkan kadar yang dia yakini. Yang dia yakin berapa itu yang dia keluarkan. Jaga-jaga. Naam. Berarti sebenarnya begini, andai kata ragu apakah utangnya 100.000 atau 200.000, apakah utangnya dia ngutang 100.000, dia punya utang 200.000, dia ragu apakah udah ngeluarkan, udah pernah bayar atau belum. Kayaknya nih pernah bayar 100.000 ya, maka asal utangnya masih 200.000. Berarti kalau mau yang yakin bayar tetap 200.000, bukan malah ditagih galakan yang ngutang. Idza ishtaghalat dhimmatu bil asl,
Kalau tanggungannya masih terikat dengan hukum asal, fala yabra, maka enggak bebas dari tanggungan illa mimma tayaqqana adah, kecuali dari apa yang dia yakini sudah dia tunaikan. Ya. Contoh dalam kasus sholat, nanti akan dibahas dalam kasus sholat. Al-asal, hukum asalnya, zimmatuna masyghulun bi wujub ada'is shalah. Kita ini punya tanggungan untuk menunaikan sholat. Kapan tanggungan itu bebas? Sampai kita yakin kita betul-betul sudah menunaikan sholat. Kita yakin kita mukallaf, begitu masuk waktu sholat berarti kita terikat dengan hukum kewajiban menunaikan sholat. Jelas ya? Kapan kewajiban tersebut gugur dari tanggungan kita? Ketika kita yakin sudah menunaikan sholat. Sekarang kasus kejadian ini dari sholat 5 waktu. Saya sebulan lalu di tanggal 30 saya ninggalin satu sholat. Cuman saya ragu sholat yang mana yang saya tinggalin. Saya lupa tuh, benar-benar lupa. Apa saya ninggalin zuhur, apa saya ninggalin asar, apa saya ninggalin maghrib, apa saya ninggalin isya, apa saya ninggalin subuh. Saya ragu tuh, pokoknya yang saya tinggalin salah satu, cuman saya ragu satunya yang mana. Nah, karena ragu satunya yang mana, berarti dia ragu 5-5-nya udah dikerjain atau belum. Karena ragu 5-5-nya udah dikerjain atau belum, maka dia tetap wajib untuk sholat 5-5-nya. Karena seseorang dia tidak lepas dari tanggungan kecuali kalau dia yakin sudah mengerjakan. Jelas atau tidak? Anda ulangin lagi contohnya sekali lagi. Anda ragu nih. Anda yakin tanggal 30 bulan lalu Anda ninggalin sholat. Cuman Anda ragu sholat apaan? Apa subuh, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya. Anda ragu tuh yang mana yang Anda tinggalin ya? Ragu Anda. Nah, karena dia ragu, berarti kan ada salah satu sholat yang dia belum kerjain. Berarti dia belum yakin 5-5-nya udah dikerja. Karena dia belum yakin 5-5-nya udah dikerjain, maka berarti dia mesti ngulangin 5-5-nya. Karena kalau dia ragu nggak tahu yang mana, tahu-tahu dia godok subuh, misalkan yang digodok subuh sama dia. Kalau ternyata zuhur sholatnya yang ditinggalin, dia godok zuhur. Kalau ternyata asar sholatnya yang ditinggalin, dia godok asar. Kalau ternyata maghrib yang dia tinggalin, dia godok maghrib. Kalau ternyata isya yang dia tinggalin, karena nggak yakin 5-5-nya itu dia dikerjain, maka dianggap 5-5-nya belum dikerjain. Karena 5-5-nya belum dikerjain, wajib dikerjain 5-5-nya. Jelas apa kagak? Beda halnya kalau kasusnya kita tahu nih tanggal 30 ninggalin sholat yang saya tinggalin subuh, ya udah subuh doang yang digodok. Ini kasusnya dia nggak tahu, pokoknya salah satu sholat aja saya tinggalin. Nah, maka dia tetap punya tanggungan sholat sampai dia yakin dia udah mengerjakan. Nah, dia hanya akan bisa yakin kalau dia mengerjakan kalau dia godok 5-5-nya. Baru dia bisa yakin dia mengerjakan. Selama dia belum godok 5-5-nya, dia masih akan ada keraguan sholat yang mana yang ditinggalkan. Makanya di sini disebutin, ya, idza ishtaghalati dhimmah bil asal. Kalau dhimmah itu masih terikat dengan hukum asal. Hukum asalnya misalkan wajib sholat, dia punya tanggungan itu, dia mukallaf, udah masuk waktu, dalam keadaan nggak ada hal yang menyebabkan dia nggak wajib sholat. Fala yabra, maka dia nggak bebas dari dhimmah tersebut, illa mimma tayaqqana adah, kecuali kalau dia sudah yakin menunaikan. Kamalau nasiya, sebagaimana kalau dia lupa salatan minal khamas, satu salat dari antara 5 salat, maka talzamul khamas, wajib baginya ngerjain 5-5-nya. Nah, kama nasiya salat minal khamas, ditinggalkan, dia lupakan salah satu salat dari 5, tapi kagak tahu yang mana, talzamuhul khamas, maka wajib ngerjain 5-5-nya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?